Ya, pemirsa, jabatan Kapolri yang kini disandang oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi incaran paling tidak oleh 7 Jenderal Bintang 3 lainnya. Namun, Presiden akhirnya memutuskan untuk memilih Tito Karnavian, Jenderal paling muda di kalangan sejumlah Jenderal Bintang 3 polisi. Tito diperkirakan akan mengubah peta teror di tanah air dengan kemampuannya untuk menuntaskan kasus teror. Lalu bagaimana dengan penumpasan kejahatan lainnya? Di studio saat ini sudah hadir bersama saya dari IPW begitu, Neta Espane, yang akan kita perbincangkan secara bersama-sama apakah memang akan ada wajah baru nantinya atau memang benar-benar sudah ada reformasi di tubuh Polri untuk saat ini. Pak Neta, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf lahir batin tentu saja. Ya. Oke, apakah dengan hadirnya Pak Tito pada kesempatan kali ini sebagai ujung tombak dalam dunia kepolisian benar-benar akan membuat reformasi di tubuh Polri sendiri? Ya, harapan itu terlalu banyak disandangkan oleh masyarakat ya kepada Tito. Tapi harapan itu tidak mudah, tidak mudah karena Tito akan menghadapi banyak masalah di internal karena sedikit-dikitnya ada 100 jenderal yang dia lompati Ya. dalam 6 angkatan di atasnya dia. Nah, ini tentu akan berdampak secara psikologis bagi Tito sendiri maupun bagi 100 jenderal lainnya. Oke. Setidaknya kesempatan mereka tertutup. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi terkait dengan mungkin adanya konflik di internal sendiri di tubuh Polri begitu ya, terlebih dahulu, apakah dengan munculnya Jenderal Tito Karnavian ini sebagai Kapolri sudah diprediksi sejak awal atau memang ini memang benar-benar keputusan yang sangat mengejutkan begitu dari Presiden? Jadi ketika Tito Karnavian menjadi Kapolda Metro, itu banyak orang termasuk kita sudah memprediksi bahwa suatu saat Tito akan menjadi Kapolri. Cikal bakalnya sudah kelihatan ya, begitu? Tapi tidak secepat ini. Oh. Karena dia masih terlalu muda, masih banyak senior di atasnya. Tapi kenapa Tito kemudian dipilih oleh Jokowi? Dari sekian banyak jenderal di kepolisian yang dikenal Jokowi secara dekat itu cuma Tito Karnavian. Artinya dari unsur kedekatan itulah mengapa Jenderal Tito ini akhirnya dipilih bukan berdasarkan dari faktor senioritas, angkatan dan melihat kinerja begitu. Kalau kinerja memang siapapun tidak meragukan kinerja Tito sangat baik ya, prestasinya juga sangat bagus, track recordnya juga bagus. Tapi dalam hal karir kan ada jenjang kesabaran yang harus dilalui gitu ya. Nah, tapi sepertinya Jokowi udah tidak sabar dan potong kompas. Nah, ini tentu menjadi tugas berat bagi Tito. Untuk itu dia harus dibantu oleh Wakapolri yang nanti punya kedekatan dengan Tito dan bisa merangkum senior-senior. Itu ada yang diusulkan dari 85 ya. Jadi kita berharap nanti Tito menggunakan hak prerogatif dia dalam memilih Wakapolri. Kalau dia salah pilih, dia tidak akan berhasil melakukan konsolidasi internal. Karena salah satu indikasi perlawanan dari internal kita sudah lihat di arus mudik kemarin. Arus mudik itu stagnan sampai 30 jam, itu belum pernah dalam sejarah pernah terjadi ya. Belum pernah terjadi. Tidak ada patroli polisi, tidak ada polisi di lapangan, tidak ada konsep rekayasa lalu lintas. Nah, ini menunjukkan ada perlawanan diam-diam di balik proses pengangkatan Tito menjadi Kapolri. Kalau ini dibiarkan, mungkin itu yang tidak terlihat begitu ya di mata masyarakat, bahwa memang gejolak internal ini lebih kuat, sudah muncul bahkan di era arus mudik kemarin begitu. Tapi kalau kita lihat lagi, berarti artinya dengan masa senioritas yang terjadi di tubuh Polri ini sendiri tentu akan sangat mengganggu kinerja dari Pak Tito sendiri. Ya, setidaknya kalau tidak ada perubahan signifikan di jajaran senior, Tito akan sulit dan dia akan ewuh pakewo. Contohnya begini, Tito sebagai Kapolri tidak akan mungkin punya keberanian memerintahkan Wakapolrinya, seorang Budi Gunawan yang sangat senior. Betul. Ini akan berdampak psikologis gitu ya. Kalau kemudian Budi Gunawan bertahan di sana sebagai Wakapolri selama 1,5 tahun, berarti selama 1,5 tahun itu juga reformasi Polri itu stagnan. Jadi harapan Jokowi bahwa akan ada perubahan signifikan di Polri itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pergeseran di jajaran senior. Artinya pemilihan ini juga, kalau tadi Anda mengatakan ini sebenarnya ada unsur kedekatan begitu ya. Unsur politis kah? Bisa dipandang sebagai unsur politis karena Kapolri yang sekarang Tito Karnavian pastilah diproyeksikan untuk 2019. Bagaimanapun Jokowi berharap dia akan perpanjang satu periode lagi. Tentu dia butuh figur-figur yang mampu mengamankan dia secara
politik dan secara keamanan. Yang bisa memuluskan juga rencana di 2019? Ya, saya kira gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang Tito Karnavian selain mencari seorang Wakapolri yang tepat begitu ya untuk bisa merangkul para senior-senior ini dan juga bisa istilahnya mendinginkan suasana di internal? Jadi tolok ukurnya nanti adalah sejauh mana Tito mampu menggunakan hak prerogatif dia dalam menentukan Wakapolri. Orang yang terbaik yang dia pilih yang akan mampu membantu dia. Itu tolok ukurnya pertama. Yang kemudian dia harus melakukan pendekatan-pendekatan ke senior-senior yang 100 jenderal tadi ya. Mereka itu kan harus diayomi. Kalau tidak ini akan jadi pemangsa buat Tito. Mereka diwongke gitu ya. Tito sendiri memang dalam dialog kita beberapa kali dia sudah punya konsep. Dia akan mencari figur-figur terbaik dari masing-masing angkatan untuk kemudian dijadikan tokoh, dijadikan leader, menduduki posisi-posisi strategis di Polri. Mereka inilah yang diharapkan mampu mendinginkan situasi, mampu membangun soliditas di internal kepolisian. Tapi kalau itu gagal, siap-siap berantakan. Kemarin pada saat Kompolnas mengajukan nama kepada Presiden, kita tahu ada beberapa nama yang memang cukup mumpuni begitu ya, dari sisi angkatan, kemudian kinerja juga. Apakah memang tidak ada yang sesuai gitu, kalau menurut dari pandangan Anda, Pak Neta? Tapi boleh nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita masih akan perbincangkan terkait dengan pemilihan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.